Baik, sekarang kita masuk membahas ahimsa. Ahimsa ini sebenarnya dua kata yang jadi satu. A itu artinya tidak, himsa atau ada yang bilang hinsa itu berarti menyakiti atau membunuh. Jadi ahimsa itu berarti tidak membunuh, tidak menyakiti. Ajaran ini kalau teman-teman belajar agama-agama ditemukan sebenarnya di semua agama. Tapi istilah ahimsa itu sendiri bisa ditemukan di Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme. Itu saya tidak bisa menjelaskan satu-satu ya, nanti teman-teman cari sendiri ya. Dulu kita pernah belajar Hinduisme, Buddhisme juga pernah. Jainisme yang belum, kapan-kapan. Nah, kalau dalam Hinduisme, ahimsa itu bagian dari namanya Pancayama Brata. Pancayama Brata itu 5 jenis pengendalian diri tingkat dasar. Ini masih dasar. Sifatnya mungkin masih materi. Nanti ada pengendalian diri yang untuk batin. Jadi masih ada Pancayama Brata. Kalau yang Pancayama Brata ya yang paling awal memang ahimsa. Kemudian Brahmacari. Brahmacari itu kehidupan yang menjauhi nikah, seksualitas. Ada yang menyebutnya selibat. Ketika orang, ada yang bilang ini tafsirnya ketika orang sedang menjalani laku atau menempuh jalan ilmu itu seyogyanya menjalani hidup brahmacari. Ya mungkin asumsinya kalau terlalu sibuk dengan lawan jenis, sinaunya tidak konsen mesti. Ya kan? Nah, ini mungkin boleh dipakai dalil teman-teman yang kuliah sambil pacaran. Jadi ambil jalan brahmacari biar ilmunya lebih murni. Tidak sibuk dengan lawan jenis. Gandhi bersumpah brahmacari meskipun beliau menikah, tapi beliau ingin agar cintanya pada istri tidak sekedar di level seksualitas saja. Agar cintanya lebih murni, tidak hanya karena itu saja. Nah ini jalan penyucian diri level 2, pengendalian diri level 2. Jadi ahimsa itu mengendalikan diri agar tidak melakukan kekerasan, menyakiti yang lain. Brahmacari ini mengendalikan diri dari nafsu-nafsu syahwat kalau bahasa kita. Yang ketiga satya. Satya itu kebenaran. Jadi tidak bohong, jujur. Itu istilahnya kebenaran. Dan macamnya susah nih, harus pelan-pelan. Auya waharika, kemudian astennya. Ini 5 konsep pengendalian diri tingkat dasar. Saya tidak jelaskan detail ya, diulang saja. Dulu pernah kita jelaskan di sesi Gandhi. Saya bolak-balik lihat jam, khawatir kepanjangan. Yang sudah mengulang tidak saya jelaskan detail ya. Nah, yang jelas bagian dari Pancayama Brata yang paling awal itu ahimsa. Kalau dalam tradisi Hinduisme. Ini saya ambil dari yang paling dekat karena beliau Hindu. Konsep ini pertama kali digunakan ya dalam Upanishad. Dalam Upanishad dijelaskan kenapa sih harus ahimsa. Karena manusia itu dalam dirinya ada godaan dari 6 hal. Namanya satripu. Jadi 6 godaan. Kalau tadi kan pengendaliannya ada 5, godaannya ada 6. Godaan dari mana saja? Dari nafsu, dari keserakahan, dari amarah, dari kemabukan, dari kebimbangan dan iri hati. Ini 6 hal
hal yang menurut saya potensial menyeret kita ke ranah keburukan. Jadi nafsu, keserakahan, amarah, kemabuan itu kalau kita sedang lost control, pikiran tidak jernih, kebimbangan itu ketika kita sedang bingung, iri hati itu ketika kita sedang tidak ridho dengan hidup kita saat ini dan situasi teman kita, saudara kita. Jadi ada 6 godaan. Nah, 6 godaan inilah nanti sumbernya konflik. 6 godaan ini membuat manusia jadi buta kala, istilahnya buta kala itu muncul watak raksasa yang ingin menang sendiri. Disitulah pentingnya ahimsa. Jadi jangan sampai 6 godaan ini membuat kita saling memangsa. Kalau bahasa filsafat baratnya homo homini lupus. Manusia itu kalau dibiarkan saja dia akan saling memangsa. Kan sering saya ilustrasikan bahwa coba ya seandainya manusia itu tidak dikendalikan, dibebaskan sepenuhnya sesuai dengan dorongan yang ada dalam dirinya, mungkin tidak ada 1 jam dunia ini wis kiamat mungkin. Jadi kayak gini saja, misalnya kajian ini ya, tiba-tiba kita deklarasi ya, ayo kita tutup ruangan ini, kemudian kita sepakati boleh ngapain saja, semua aturan dalam waktu 2 jam ini dibatalkan. Kira-kira apa yang terjadi? Itu bisa di dalam ini terjadi chaos luar biasa, bisa kacau itu. Mungkin yang cowok-cowok tiba-tiba lari ke sana semua. Itu bisa tidak karu-karuan sudah situasi. Nah, yang sini juga rela saja, pengaturannya boleh kok sekarang jadi terus. Nah, jadi manusia itu justru lebih banyak memerlukan pengendalian diri. Kalau sekedar hasrat, keinginan, dorongan untuk ini itu banyak. Di sini kita perlu filter yang canggih. Nah, rem ini yang kita perlu lebih banyak miliki, apalagi situasi hari ini. Nah, di antara remnya adalah ahimsa. Berarti inginkan apa saja terserah, tapi asal jangan menyakiti orang lain. Itu prinsip dasarnya.